Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada video kali ini Madia akan mereaksi menanggapin beberapa video-video di akun-akun orang-orang kafir, orang-orang umat terjemahan yang mencoba kembali dia menyerang dalam ajaran Islam itu dalam segi surga nih. Bahkan dalam surga pun mereka mencoba untuk menyerangnya. Tentang surga Islam mereka coba untuk menggiring opini negatif gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Kita akan jawab ini sesuai dengan ajaran Islam, dan tentunya Anda bisa menilai sendiri nantinya mana surga yang baik menurut Anda. Itu Anda pasti bisa menentukan setelah menonton video ini. Oleh karena itu, mari kita simak saja apa-apa sih orang-orang kafir dan umat terjemahan ini mencoba menyerangnya dalam posisi apa. Mari kita simak ya. Oke, go. Video kali ini kita akan membahas bersama-sama satu konsep surga di dalam apa yang dikatakan oleh Quran yang disampaikan oleh Islam populer di dalam channelnya. Ada pandangan yang menarik sekali. Yuk saksikan, kita akan bersama-sama review. Haram di dunia, tapi boleh di surga. Oke, nah di sini ya saya tanggapin dulu. Akun orang kafir ini mencoba untuk menggiring opini terhadap beberapa postingan video dari Islam yang berbicara tentang surga. Mari kita lanjut ya. Oke. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan di awal, saya mengajak kita bersama-sama menyaksikan satu pandangan yang disampaikan oleh channel di dalam Islam populer. Menarik sekali, dia mengatakan apa yang haram di dunia nanti halal di surga. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ada sebenarnya beberapa hal yang disoroti sama dia. Pertama, minum khamir, atau kita biasa sebutnya sebagai anggur, lalu memakai kain sutra, memakai perkakas dari emas dan juga perak, dan juga yang terakhir, wig-wig. Ya, yuk kita sama-sama saksikan ya videonya. Minum khamar. Khamar adalah minuman yang diharamkan, namun di surga disediakan, bahkan bisa dikonsumsi. Tentu efeknya berbeda dengan yang ada di dunia dalam hal kadar alkohol dan dampak memabukkannya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tidak mabuk karenanya. Al-Quran Surah Asy-Syafa'at ayat 45 hingga 47. Diharapkan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai. Oke, yang pertama adalah berbicara soal namanya minum khamir. Khamir, ya kita sebutlah wine lah, supaya gampang ya. Kita sebut itu wine atau minuman beralkohol. Yang mereka pegang adalah kalau di dunia itu tidak boleh, nanti di surga bisa sepuasnya, dan bahkan nanti alkoholnya itu akan lain. Gitu ya, tadi kita sudah lihat sendiri ayatnya. Saya belum review, nanti kita lihat dulu pandangan mereka. Nanti terakhir baru saya kasih reviewnya bagaimana pandangan kekristenan. Kita lanjutkan ya videonya. Diharapkan. Oke, di sini Madia harus tanggapin dulu ya mengenai gambaran-gambaran Al-Quran atau di dalam hadis Nabi mengenai informasi surga itu adalah sebagai gambaran yang artinya tidak ada apa-apanya gitu loh. Malah itu hanya ujung dari kegambaran dari surga itu, ujung dari titik ujung. Maksudnya begini, itu hanya gambaran semu yang
bagian yang terkecil dari informasi dari surga itu tentang kenikmatannya. Jadi jangankan cuman khamar atau tempat minuman-minuman yang memabukkan, hal-hal yang tidak terlintas di dalam otak kita pun, dalam akal pikiran kita itu ada di surga kenikmatannya. Jadi ini hanya gambaran semu ya, gambaran semu yang diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa ini loh kalau mau Anda tahu tentang surga. Nah, jangankan cuman hal-hal yang berbau minuman, hal seperti itu, jauh kenikmatannya lebih banyak lagi daripada di surga. Tapi karena bayangkan orang-orang kafir, hal-hal begini saja dia mencoba untuk menggiring opini, tapi dia nggak sadar ini hanya gambaran semu tentang surga dalam Islam. Kita lanjut ya. Bagi laki-laki dilarang memakai kain sutra di dunia. Jika tetap memakai, ia tak akan berkesempatan memakainya di surga. Padahal, sutra adalah pakaian penduduk surga. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat, walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya. Oke, pandangan yang berikutnya itu tentang kain sutra. Jadi mereka berpemahaman bahwa kalau pakai kain sutra di dunia, di surga nggak akan pakai, gitu ya, terutama laki-laki. Kalau ada nanti sebenarnya video utuhnya itu kalau perempuan boleh, tetapi terus kalau misalnya mereka kaum muslim yang laki-lakinya ada kudis atau gatal-gatal, itu boleh pakai kain sutra. Tapi di luar itu nggak boleh karena nanti dilarang. Nah, saya nggak jelaskan yang perkakas dari emas dan juga perak. Sebenarnya ada, tapi saya nggak jelaskan, tapi kurang lebih sama dengan penjelasan yang kain sutra itu. Jadi kalau kita di dalam dunia ini memakan dari piring atau gelas yang dari emas atau perak, nah itu nanti di surga kita nggak bisa pakai, gitu ya. Jadi pakai apa nggak tahu, nanti teman-teman tanya aja sama teman-teman muslim. Ya, kita lihat pandangan terakhir mereka soal wig-wig, ya. Yuk kita lihat. Bagi yang menahan godaan dan lawan jenis atau syahwatnya di dunia, ia akan mendapatkannya ketika meninggal. Hal ini sesuai perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa yang berpuasa 1 hari dari menahan syahwatnya, maka ia akan berbuka dengan syahwat itu setelah ia meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyegerakan diri untuk mengerjakan yang haram sebelum ia meninggal dunia, maka akan diberi sanksi dengan tidak mendapatkan dan tak menikmatinya di akhirat. Haram. Oke, pandangan terakhirnya mengatakan kalau kita puasa 1 hari untuk memuaskan syahwat kita, maka itu akan dibalaskan nanti di surga. Wow, menarik sekali ya pandangannya ya. Pandangan surga menurut Islam. Nah, sekarang saya masuk ke dalam pembahasan. Nah, saya berikan... Oke, di sini harus saya tanggapin dulu mengenai surga dalam pandangan Islam. Begini, surga secara umum pandangannya di dalam Islam itu adalah sesuatu tempat kenikmatan, kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dalam pikiran, dalam otak, penglihatan, pendengaran manusia. Itu sudah ditekankan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang hadisnya saya postingkan tadi di paling awal depan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya juga tidak mau apa-apa yang tidak bisa didengar, dilihat, dan diinformasikan di dalam pikiran manusia ini, tidak ada informasi sedikit tentang surga gitu loh. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan itu gambaran semu tentang surga, tentang kenikmatan di surga, tentang apa-apa saja yang ada surga itu. Akan tetapi itu tidak mewakili surga keseluruhan, karena itu hanya bagian kecil, bagian terkecil dalam informasi kenikmatan di surga. Jadi saya kira nggak ada masalah kalau dalam posisi ini, karena kebodohan orang ini, si akun ini, dia tidak mengerti bahwa yang digambarkan di dalam Al-Quran dan Al itu hanya bagian terkecil dari informasi kenikmatan di surga dalam Islam. Oke, kita lanjut dulu ya. Satu kesimpulan kepada setiap kita, coba kita sama-sama lihat. Jadi ini kan yang tadi kurang lebih kita lihat, surga versi dari Islam, apa yang di bumi tidak boleh, nanti di surga boleh. Yaitu boleh apa? Boleh memakai kain sutra, boleh minum khamir atau anggur atau wine.
minuman yang beralkohol karena nanti sudah dirubah di sana. Dan terus yang berikutnya boleh memakai peralatan dari emas dan perak, dan yang terakhir boleh ya itunya dipuaskan. Begitu ya, kita tahu sama-sama. Nah, sementara saya ajak kita untuk melihat bagaimana kekristenan memberitahukan soal kondisi surga. Apakah ada kesamaan ataukah justru berbeda? Nah, teman-teman, surga menurut Kristen itu dikatakan bahwa tidak ada kesedihan atau air mata kesedihan. Tidak ada yang namanya penderitaan, dan juga senantiasa di sana tugasnya memuliakan Tuhan. Artinya adalah di sana kita bukan memuaskan hasrat seksual, kita bukan memuaskan hasrat yang tidak terpenuhi di bumi, bukan hanya menikmati berbicara soal kepuasan jasmania, tetapi berkaitan justru lebih ke arah sesuatu yang sifatnya itu memuliakan Tuhan atau yang menyenangkan hati Dia. Jadi apapun yang mendukakan hati Tuhan pasti di surganya Kristen tidak akan dilakukan. Jadi kalau di sini saya tanggapin dulu ya. Di mana tadi akun ini mencoba untuk membanding-bandingkan ya surga Islam dengan surga dia Kristen. Akan tetapi dia tidak menyadari bahwa yang dia bandingkan itu hanya bagian informasi terkecil dalam surga itu. Sedangkan kenikmatan yang terbesar yang tidak bisa dilukiskan dengan kepala, mata, otak, telinga, dan akal itu jauh lebih besar kenikmatannya. Nah, akan tetapi karena niat orang ini ingin membandingkan sesuatu yang ujungnya itu, walaupun itu hanya sebagai garis ujung dari tentang surga dalam Islam, tapi tidak apa-apa. Nah, kita coba lihat ya. Si Pak Albert ini membandingkan surganya itu dengan beberapa poin ini. Akan tetapi dia di sini tidak menuliskan detail ayat yang dia ingin buat di sini. Tidak menuliskan dalil-dalil ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri, di dalam Alkitab. Apakah hanya suatu kebenaran digambarkan dengan suatu logika, argumen, opini seperti dituliskan seperti ini? Tentunya suatu kebenaran yang benar, yang betul-betul mantap itu adalah harus dilukiskan dengan dalil, dengan ayat di dalam Bible. Nah, kita lihat Pak Albert di sini tidak menunjukkan dalil ayatnya di dalam Bible tentang surganya. Mengapa dia tidak berani menunjukkan tentang surga di dalam Bible dia? Nanti saya tunjukkan jawabannya. Kita lanjut dulu ya. Apa yang sudah diberikan di dalam firman Tuhan, misalnya 10 hukum Taurat, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, bukan berarti nanti kalau di surga bisa dipuaskan, enggak. Jadi apa yang sudah diberlakukan di dalam dunia ini, di dalam peraturan firman Tuhan, itu akan berlaku di surga, yaitu kita dipanggil untuk senantiasa memuliakan Dia. Jadi saya ingin mengatakan bahwa surga versinya Kristen adalah kehidupan yang jauh lebih baik secara kualitas maupun secara moralitas. Nah, teman-teman, begitu suatu ajaran agama ya, Anda lihat suatu ajaran agama yang disampaikan oleh Pak Albert ini kan hanya berputar-putar masalah opini dan asumsi doang. Semua orang bisa berbicara seperti ini tanpa didasari dalil, tanpa didasari ayat-ayat yang menggambarkan tentang surga dia gitu loh. Karena apa? Karena suatu kebenaran ajaran agama itu terserah mau ajaran Islam, Kristen maupun ajaran agama yang lain itu harus didasari dalil. Bukan cukup berbaik-baik seolah-olah baik seperti ini, tetapi tidak didasari dalil itu 0-0, omong kosong doang gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Surga versinya Islam seperti apa, teman-teman boleh tuliskan di dalam kolom komentar. Ya, kalau ada teman-teman Muslim juga yang bertanya, maka saya akan mengatakan bahwa surga Kristen seperti ini. Kami di dalam ajaran kami menawarkan bagaimana surga itu memberikan sebuah kondisi moralitas yang lebih daripada dunia ini. Bukan tempat untuk memuaskan apa yang kita inginkan, tapi justru adalah satu kondisi yang lebih baik, yaitu kondisi di mana kita tidak lagi melakukan dosa, hanya tugasnya satu, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, ya. Coba lihat pintarnya dia menggiring opini ya. Padahal di dalam Islam
itu hanya gambaran semu, hama gambaran kecil. Tetapi dalam posisi ini ternyata digiring oleh opini oleh Pak Albert, katanya hanya untuk memuaskan nafsu di dunia segala macam. Itu kan suatu penggiringan. Padahal yang ditampilkan tadi itu gambaran semu tentang surga di dalam Islam. Nah, bagaimana coba dia, betapa liciknya dia menggiring opini dengan katakan dengan memuaskan bla 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 bla. Itulah orang-orang umat terjemahan orang kafir ini ya. Tapi tidak apa-apa. Dia di sini dalam posisi KO 1-0 dalam poin ini karena dia tidak menunjukkan dalil tentang surganya, tidak menunjukkan ayat tentang surganya. Kita lanjut dulu. Jadi teman-teman saya Muslim, kalau ada penafsiran yang berbeda dari apa yang ditampilkan di video, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Dan saya juga ingin tahu bagaimana tanggapan teman-teman Kristen ketika melihat bagian ini. Nah, saya akan ajak kita melihat satu bagian di Alkitab, yaitu apa yang saya katakan ini dasarnya terambil dari Wahyu pasal 21. Di sana dikatakan, lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Pengantin perempuan itu adalah gambaran setiap kita orang percaya. Pengantin pria itu adalah Yesus itu sendiri. Ini simbol ya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang. Coba lihat. Ini gambaran surga dari Pak Albert ya, tentang agama dia, bahwa coba kita lihat, orang yang haus akan kuberi minum. Berarti di dalam surga dia, orang itu masih ada hausnya gitu loh. Bayangkan kenikmatan surga apa seperti itu kalau kita nilai. Orang yang haus akan diberi minum. Berarti orang itu sempat haus di dalam surga. Coba Anda bayangkan ini dalam posisi ini. Ini dalam petikan ayat loh ini. Orang yang haus akan kuberi minum. Berarti orang itu haus. Berarti di dalam surga itu orang itu bisa haus gitu loh. Nah, beda dengan Islam. Itu surga dalam Islam itu tidak ada masa haus lagi. Tidak ada merasakan kesedihan. Tidak merasa meneteskan air mata. Nah, di dalam sini sangat jelas sekali akan dihapus air mata. Berarti sempat sedih. Di dalam surga sempat sedih, sempat haus. Apa Anda mau surga yang dalam keadaan sedih, kemudian haus, nah kemudian diberi minum, kemudian diberi hapus air mata? Kita lihat kembali. Akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi gambarannya begitu menarik sekali di dalam Alkitab. Ini kalau diteruskan ya teman-teman ya, justru di dalam kekristenan ditunjukkan satu kondisi surga yang bukan memuaskan kebutuhan hasrat fisik, tetapi digambarkan tentang keindahannya, kemuliaannya. Tidak ada lagi matahari karena Allah yang mulia di sana yang menerangi. Di sana digambarkan jalanan seperti emas, dindingnya dipenuhi dengan batu-batu mulia dan lain sebagainya. Menurut saya, coba aja. Di sini tidak ada dinding-dinding mulia, batu mulia, tidak ada informasinya di dalam ini. Justru di sini yang haus akan diberi minum. Artinya orang itu sempat kehausan di dalam surga. Kalau dalam posisi ini, yang haus akan diberi minum, yang sedih akan dihapus air matanya, ya kan? Nah, itu artinya sempat bersedih di dalam surga. Nah, itulah gambaran surga yang dari Pak Albert ini. Ya, ini bukti nyata dalam petikan ayat. Bagaimana dia mau bisa bantah ini? Kita lanjut kembali ya. Teman-teman, itu bukan diartikan literally bahwa nanti jalan dari emas, bahwa nanti dindingnya adalah batu-batu
permata atau batu-batu mulia, bukan itu. Yang ingin ditunjukkan dalam kitab Wahyu adalah satu gambaran yang dimana kualitas dan moralitas kehidupan kita itu mencapai titik sempurna, di mana tidak ada lagi dosa. Yang kita kerjakan cuma satu, menyenangkan Raja kita, yaitu Tuhan Yesus, dan di sana kita bisa melihat keutuhan dari Tritunggal secara jelas. Teman-teman, semoga ya sampai di sini saja, teman-teman. Sebenarnya ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Albert ini tentang surga dia. Saya akan tampilkan bukti nyata di dalam Bible, karena suatu kebenaran agama itu harus kita rujuk kepada Bible itu sendiri, keterangan dari ayat-ayat dalam Bible. Kita harus merujuk ke dalam Bible itu yang sebenarnya seperti apa sih surga. Nah, silakan saya tampilkan nih, Anda bisa melihat ini yang sebenarnya di dalam surga menurut ajaran umat terjemahan ini gitu loh. Saya tampilkan. Oke, nah saudaraku ya, biar kita lihat ternyata di dalam surga mereka itu, di keterangan informasi di dalam Bible, ternyata di dalam surga mereka yang mereka agung-agungkan, bangga-banggakan dengan daripada orang Islam itu ternyata penuh peperangan. Ini saya tampilkan. Dan peperangan di surga. Iblis diusir selamanya dari surga. Wahyu 12 ayat 7-9 dengan judul perikop naga dikalahkan adalah menceritakan kisah kilas balik tentang iblis ketika dia diusir dari surga. Nah, karena sebenarnya itu merupakan sebuah cerita kilas balik, maka kita sering merasa bingung dalam memahami rangkaian kisahnya setelah selesai membaca ayat 1-6 dan kemudian berlanjut ke ayat 7-9. Wahyu 12 ayat 7-8. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga coba lihat di dalam Wahyu 12, Anda bisa lihat itu ayat 7-8. Di dalam surga umat terjemahan ini ternyata penuh peperangan, penuh pembunuhan, penuh kekacauan di dalam surga yang mereka gembor-gemborkan bahwa di surga itu penuh kenikmatan. Berbeda dengan Islam, penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan. Apa yang dilarang di bumi itu sudah tidak diperhatikan lagi untuk dilarang lagi di surga. Itu sudah diinformasikan. Nah, bagaimana di dalam surga menurut Bible di Wahyu 12:7-8 ini, di surga mereka ternyata penuh peperangan. Berperang itu naga-naga itu dengan malaikat berperang. Bagaimana manusia yang hidup di situ penuh ya kekacauan dong. Ya kan, penuh kekacauan, penuh sesuatu yang di luar otak manusia. Kok bisa di dalam surga tuh penuh peperangan? Mari kita simak kembali ya. Ini. Oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Nah, coba lihat dari Wahyu 12 ayat 9. Bagaimana naga besar dan ular tua yang di surga itu beribu-ribut gitu loh. Tentunya sesuatu yang dalam posisi ini, kekacauan, kehancuran di dalam surga itu sudah terlihat gitu loh di dalam posisi ini. Ini apakah ini yang mau dimasukin manusia? Tempat seperti ini yang dikatakan surga, yang diidolakan oleh umat terjemahan ini, sehingga bisa membandingkan surga dalam Islam gitu loh. Sehingga dia mencoba untuk membanding-bandingkan surga di dalam Islam. Kalau surga di dalam Islam itu hanya bagian semu informasi yang ada di Al-Quran itu semu, tidak menggambarkan surga yang sebenarnya, karena itu hanya bagian terkecil kenikmatan di surga. Nah, sedangkan di dalam surga menurut umat terjemahan ini penuh peperangan. Tentunya kalau Anda lihat sendiri, kalau penuh peperangan itu bagaimana? Penuh peperangan itu bagaimana? Anda bisa lihat sendiri gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan inilah penjelasan dari maksud ayat di Wahyu 12 ayat 7-9. Nah, coba lihat. Iblis diusir dari surga ketika dia memberontak melawan pemerintahan Allah. Nah, coba lihat. Di surga berkeliaran setan, iblis, naga berperang. Nah, coba lihat. Tetapi pemberontakannya menentang Allah akhirnya dikalahkan dan kemudian dia diusir dari surga. Nah, coba bayangkan. Diusir dan jatuh dari surga, kemudian iblis memilih tinggal di bumi ini. Sebelum Adam dan Hawa yang ditempatkan oleh Allah di Taman Eden atau Firdaus berdosa,
Karena godaan iblis, bumi ini masih sempurna dan merupakan surga bagi Adam dan Hawa sebagai umat jadi manusia. di surga katanya Tetapi malah ketika iblis berhasil menipu pasangan di bumi manusia surganya pertama di gitu bumi loh. itu, Nah, coba lihat. maka iblis telah berhasil merebut pemerintahan di dunia ini. Nah, Sehingga dunia ini menjadi berada di bawah kuasa iblis. Walaupun sudah diusir dari surga, tetapi dahulu iblis pun masih tetap mempunyai akses ke surga. Nah, Untuk coba lihat. menghadiri- Berarti iblis masih bisa ke surga lagi. Berarti bakal kekacauan kembali kalau iblis bisa ke surga kembali. Artinya mengganggu penduduk di surga dong. Berarti kan ini sesuatu ya dalam hati saya sih apa mau masuk surga dalam posisi seperti penuh kekacauan, penuh peperangan, penuh dalam naga. Ini gambaran di dalam kepercayaan yang mereka yakini. Coba lihat, Anda mau mendapatkan surga seperti ini karena dia mencoba untuk masuk ke dalam ajaran Islam, menyinggung-nyinggung tentang bidadari, tentang hal itu. Sebenarnya hal-hal semu di dalam Islam itu gambaran tentang surga untuk informasi, tetapi ini digoreng-goreng. Makanya jangan salahkan kami untuk membuat sesuatu yang menginformasikan sebenarnya di surga umat kaum terjemahan seperti ini. Coba kita lihat. dapat di surga sebagai pemimpin dunia ini. Namun dengan kematian Yesus yang menebus kembali apa yang telah hilang, maka tabiat iblis yang sebenarnya adalah sebagai penipu itu akhirnya terkuat di hadapan alam semesta. Coba lihat ngerinya. menyadari Iblis bahwa penyamarannya iblis telah di rusak. surga Cara bertempur kerjanya di terkuat surga, di hadapan malaikat segala surga malaikat segala yang macam. setia dan juga di hadapan alam semesta. Ya kan? Nah, ini gambarannya biar saudara-saudaraku tahu bahwa ternyata di dalam surga mereka itu penuh peperangan, penuh kekacauan. Bagaimana mau menikmati hidup? Mau menikmati hidup seperti di bumi kalau di sana aja sudah peperangan. Ada juga sih sebagian mengatakan, oh katanya sudah selesai peperangan. Peperangan naga itu bertempur dengan malaikat itu sudah selesai di surga. Diusir sudah setan iblisnya. Tetapi kan bekas pertempuran, bekas kekacauan. Apa coba Anda lihat kalau dalam posisi suatu negara bekas berperang kan? Suatu negara bekas berperang itu apa enak tempat seperti itu bekas peperangan? Hancur sekali bekas peperangan kalau begitu caranya kan. Umat bekas peperangan, negara bekas peperangan tuh Anda lihat apa enak tinggal di negara di suatu tempat bekas peperangan, bekas pembunuhan, bekas kekacauan. Tinggal puin-puinnya saja. Nah ini mari kita simak kembali ya bukti yang nyata lagi. Nah ya ini saudara, saya tampilkan kembali informasi surga menurut Bible ini. Silahkan nanti dilihat di Bible 21 ayat 31 itu menjelaskan ini saudaraku ya. Menjelaskan bahwa siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi di sini kita sudah sangat jelas bahwa di surga itu nanti penuh perempuan-perempuan sundal, pelacur-pelacur, orang-orang yang nakal gitu loh, yang kelakuannya sudah tidak baik di dunia. Aku tidak tahu juga ini dalam ayat ini apakah bertobat atau tidak, karena tidak ada informasi juga ini tentang pertobatan dalam ayat ini. Yang jelas perempuan-perempuan sundal, pelacur-pelacur itu duluan masuk ke dalam surga menurut ayat ini, dan juga salah satunya ditemani oleh pemungut-pemungut cukai. Nah, dalam posisi ini apakah Anda mau berteman nanti di surga seperti orang yang banyak seperti ini gitu loh, penuh pelacur-pelacur, si orang-orang yang tidak baik sifatnya, berteman sama orang yang baik. Nah, di dalam Islam tidak mau berteman seperti ini. Masa Anda mau berteman di surga orang seperti ini gitu loh. Ini menggambarkan ya suatu gambaran bahwa di dalam surga mereka itu ternyata selain banyak peperangan, kekacauan, juga ditambah juga kepelacuran, tempat-tempat yang sungguh di luar dugaan saya gitu loh. Nah, ini kan suatu bentuk sebenarnya kalau saya nilai sungguh hal-hal yang di luar dugaan. Ternyata mereka di dalam Bible mereka itu ternyata penuh dengan negatif dalam posisi ini. Anda bisa nilai sendiri. Kita bicara dalil sekarang, tidak seperti Pak Albert tadi bicara surga tetapi hanya berdasarkan logika, opini doang. Kalau logika opini doang, semua orang bisa. Bukan hanya dari satu zaman ini, dari zaman dulu sampai
kiamat nanti cuman berbicara opini, logika itu, asumsi itu cuman omong kosong doang. Nah, kita harus berbicara kebenaran itu dari dalil, faktanya. Dan ini faktanya gitu loh. Ya, ini faktanya. Nah, kita lanjutkan 21 ayat 32. Silakan Anda bisa cek. Oke, mari kita simak dulu dari ustadz kita yang menjelaskan tentang surga itu sebagian. Rahasia di antara kita terbicara. Apa saya sampaikan? Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran. Bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan dilayani oleh siapa? Kok ada bidadara? Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun, itu masya Allah, cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia, mana ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Jangan dikiaskan, jauh bedanya. Wajahnya seperti mutiara yang berkilau-kilau. Rasul berkata, maaf. Oke, kita sudah dengar tadi ya dari penjelasan ustadz kita. Artinya begini, surga di dalam Islam itu sesuatu yang pokoknya itu sebenarnya kenikmatannya itu tidak terhingga. Akan tetapi Al-Quran itu menjelaskan informasi, gambaran sepintas dulu lah. Artinya informasi kalau dalam film itu ya lihat cuplikannya lah. Oh gini loh informasinya. Nah itu jadi informasi-informasi yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran itu gambaran terkecil kenikmatan di surga. Nah sekarang Anda bisa bayangkan, bandingkan tadi di dalam Babel, bagaimana terjadinya pertempuran, peperangan, kekacauan di sana, bertempur naga-naga dengan malaikat bla bla bla. Saya tidak tahu apakah naganya itu bisa diusir, saya tidak tahu kelanjutannya. Tapi yang jelas kalau misalkan di tempat itu sudah diperbaharui, tentunya masih ada bekas-bekas peperangan, masih ada bekas-bekas yang hal-hal yang beribut gitu loh. Dan ternyata dibuktikan juga bahwa tadi informasinya iblis akan kembali lagi ke surga untuk membuat kekacauan. Nah ini suatu informasi di dalam kepercayaan mereka, itu hak mereka karena dia mendatangi Al-Quran dalam posisi membanding-bandingkan sesuatu kenikmatan. Itu hak kami juga untuk menjawab ini. Juga di dalam informasi surga mereka ternyata Anda mau berteman sama pelacur, sama orang-orang nakal, para PSK itu nanti duluan masuk surga katanya, bercampur sama rentenir, para pemungut yang pemakan riba itu loh. Nah itu bercampur nanti sama orang-orang itu, duluan malah masuk surga. Menemani, kalau Anda duluan masuk surga ya Anda ditemanin sama pelacur-pelacur itu nanti berkawan. Anda mau seperti itu ya kan? Oke, kurang lebihnya informasi saya untuk menjawab orang-orang yang suka nyinyir terhadap surga Islam ini ternyata berbanding terbalik. Oke, share aja ini video kemana saja orang yang suka nyinyir tentang surga, silahkan share kepada orang-orang tersebut agar mereka tahu bahwa surga di dalam Islam itu ternyata jauh berbeda dengan surga di dalam umat terjemahan. Oke, demikianlah informasi dan review saya terhadap akun-akun orang yang nyinyir terhadap surga Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.